Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Minda Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1, Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Coba kamu lihat meja kursinya sudah rapi belum? Biar kita nyaman belajarnya. Kalau belum rapi, tolong dirapikan. Ketua kelas, silakan. Siapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Absensinya gimana, sekretaris? Dipandu absen. Selain dipandu ada yang nggak datang lagi? Datang semua. Oke. Jadi hari ini ya kita akan memulai materi baru mengenai materi listrik dinamis. Jadi sebelumnya yang kemarin kalian ada mengerjakan soal pretest, nah itu sudah saya tulis hasilnya. Ternyata ada beberapa dari kalian tuh ya sebagian besar ya belum tuntas nilainya. Jadi diharapkan nanti setelah pelajaran ini nanti selesai, diharapkan ada peningkatan ya dalam nilai yang pretestnya tadi. Kita mulai saja pelajaran kita. Jadi sebelum dimulai, coba ya kalian perhatikan di sekitar kalian, nih berarti di kelas ini ya kan kira-kira apa peralatan di kelas ini yang menggunakan listrik? Saya dulu. Nah ya, ayo tanya dulu. Lampu, ayo Ilham. Kipas angin, Tengku. Laptop, ada lagi selain lampu, kipas angin dan laptop? Kira-kira? Ayo Resya. Komputer. Nah, kemudian ya, dari alat-alat ini kira-kira dari mana dia sumbernya? Sumber arusnya gitu. Kemana Ilham? Coba. Oh, HP dari baterai yang dicas ke sumber listrik. Selain itu, apa lagi? Ayo, Tengku. Laptop dicok dari sumber listrik. Jadi kira-kira gitu ya. Bagus ya. Nah, kemudian akan ada ini membuat suatu permasalahan. Artinya nanti ada tanya jawab antara kamu dengan kamu. Jadi kawannya yang bertanya, kawannya yang lain yang menjawab. Dari suatu permasalahan yang kira-kira ada hubungannya dengan penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Coba kira-kira ada nggak yang bisa kasih pertanyaan? Ayo coba. Nah, coba ke sana dulu. Tanyakan sama kawannya, nanti kawannya yang menanggapi. Mengapa listrik itu penting bagi kehidupan sehari-hari? Febri. Listrik dibutuhkan oleh manusia. Oke, apa Aurel? Mengapa kalau misalnya mati listrik Oh ya, kenapa kalau misalnya mati listrik itu kok apa tadi? Bikin pusing. Bikin pusing nggak? Jadi jawabannya apa tuh kira-kira? Kenapa kok mati listrik itu bikin pusing gitu? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya yang bisa jawab. Oke, Nopi.
Oh, kamu nggak bisa nonton sinetron, ya Allah. Ya. Masuk akal ya? Iya, karena ibu-ibu sekarang kan suka nonton sinetron. Jadi kalau listrik mati, TV mati, sinetronnya enggak. Iya, selain itu apa nih? Yang sekarang ini penting kali lah kayaknya tuh. Apa itu? Handphone. Nah, jadi coba apa hubungannya itu nanti? Dengan kalau mati listrik itu pusing gitu. Nggak bisa berkomunikasi karena apa? Iya, HP-nya mati, habis baterainya. Jadi ada dua pertanyaan permasalahannya. Yang pertama tadi, kenapa listrik itu penting bagi kehidupan? Itu karena memang dia sangat dibutuhkan. Apalagi gini ya, segala peralatan rumah tangga rata-rata sekarang kan pakai listrik. Kemudian coba kamu perhatikan ke depan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya sekarang ini yang akan kita pelajari adalah mengenai listrik dinamis dan hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini konsep listrik dinamis. Coba perhatikan. Nah, listrik dinamis itu pengertiannya muatan-muatan listrik yang mengalir atau bergerak dari satu titik ke titik lainnya secara bebas. Kemudian yang mengalir itu disebut arus listrik, atau yang tadi itu sedikit pengantar ya mengenai listrik dinamis. Ini sekarang manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memberi pencahayaan yang nyaman di rumah, kantor, dan tempat umum. Kemudian, untuk menggunakan peralatan elektronik seperti AC, kulkas, televisi, HP, laptop, dan sebagainya. Selanjutnya juga untuk kemajuan teknologi. Itu tadi manfaatnya. Sekarang kita lanjutkan tujuannya. Apa tujuan mempelajari listrik dinamis ini? Nah, yang pertama ya, diharapkan peserta didik, berarti itu kalian ya. Nah, kalian mampu menjelaskan konsep listrik dinamis. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian arus listrik. Yang ketiga, menganalisis keberadaan arus listrik pada suatu rangkaian. Yang keempat, membedakan rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Jadi nanti ini tujuan-tujuan ini nanti bisa kita capai dengan cara nanti kita akan mengadakan eksperimen. Untuk ini nanti saya akan mengadakan penilaian. Ada 3 kategori. Nah, yang pertama itu nanti yang dinilai itu penilaian sikap. Ya, penilaian sikap itu mencakup nanti ada sikap spiritual, kemudian nanti ada namanya sikap sosial, ada penilaian keterampilan, kemudian ada pengetahuan. Itulah yang kemarin sudah pretest. Nah, ini nanti yang untuk post testnya. Jadi itu 3 penilaian yang nanti akan dilakukan dalam pembelajaran listrik dinamis ini. Coba perhatikan apa yang akan saya lakukan. Nah, apa itu? Hidup? Mati. Kok bisa gitu ya? Hidup, dipencet, mati. Tapi kenapa bisa hidup mati, bisa hidup mati? Itu kan suatu permasalahan yang harus kita pahami, karena itu berhubungan dengan kehidupan, ya. Nah, ini misalnya tadi yang saya lakukan, saya menghidup matikan lampu. Dari situ kan kita bisa mengajukan beberapa permasalahan dari lampu yang hidup mati tadi. Buat suatu pertanyaan, kalau saya tanya, mengapa lampu itu bisa nyala? Ini kan tadi ini kan begini kan? Nah, nyala. Kenapa bisa nyala? Karena arus listrik dari sini ya. Jadi kenapa bisa padam? Kenapa? Iya, arusnya diputus. Jadi tadi hidup nyala itu karena adanya waktu mati dia. Oke ya, itu suatu permasalahan. Dan inilah yang akan kita buktikan melalui eksperimen yang akan kita lakukan nanti. Kemarin kan sudah Ibu bagi kan kelompoknya. Ini ada semuanya 6 kelompok. Ya. Jadi masing-masing kelompok kan ketuanya kan sudah ada kan?
Karena ini kan saya rombak kelompoknya dari yang pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Jadi sengaja saya rombak supaya bervariasi nanti temannya. Jadi nggak itu-itu aja gitu ya. Jadi biar bisa saling berinteraksi dengan selain yang biasa-biasa kamu interaksi gitu. Masing-masing ketua kelompok kemari dulu, biar diambil LKPD-nya ini supaya dibagikan dengan teman kelompoknya. Ayo silakan. Kalau nanti kurang, ya langsung konfirmasi ke ibu. Perhatikan LKPD yang sudah ada di tanganmu masing-masing. Judulnya mengenai kuat arus listrik. Kemudian coba buka halaman berikutnya, di situ ada petunjuk kerja. Ya, petunjuk kerja. Nah, sudah diikuti itu sesuai petunjuknya? Yang pertama, duduk dengan tertib sesuai kelompok. Sekarang baca dengan cermat langkah-langkah kegiatan pada LKPD. Coba baca dalam hati secara cepat. Kemudian lakukan kegiatan pada LKPD. Jadi sebelum melakukan kegiatannya, kamu lihat dulu di situ ada tujuan kegiatan. Peserta didik memahami konsep listrik dinamis. Kemudian peserta didik dapat menganalisis keberadaan arus listrik. Jadi nanti di praktikum kita ini kamu bisa menganalisis ada tidaknya arus listrik. Nah, coba kamu lihat itu yang di LKPD ada dia masalah. Coba semua perhatikan. Seorang siswa penasaran dengan charger gadgetnya yang tidak kunjung tersambung dengan baik ke listrik. Sebentar tersambung, lalu terputus lagi. Sehingga baterai gadgetnya tidak terisi dengan baik dan tidak terisi sesuai estimasi waktu seperti biasanya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kalian jawab dulu. Jawab permasalahan itu. Coba ya, saya kasih waktunya, kamu jawab sebentar. Kamu saya suruh bawa alat bahan untuk percobaan hari ini. Oke, saya mau kelompok 4. Coba satu orang, kamu sebutkan dulu alat bahan yang saya suruh kemarin. Baterai, yang kuat suaranya. Lampu, apa lagi? Saklar, apa lagi? Ya, kabel. Kabelnya warna apa aja? Merah dan hitam. Ya, merah dan hitam. Apa lagi? Rumah, apa? Baterai. Rumah baterai namanya itu. Apa lagi? Ada lagi? Itu yang kotak itu apa namanya? Kelompok mana yang tahu? Amperemeter. Semua sudah? Yang kelompok sudah lengkap seperti yang disebutkan tadi? Oke, jadi sekarang kita akan mengawali eksperimen kita. Coba ya, kamu ikuti apa petunjuk yang ada di LKPD. Itu kan alat bahannya sudah tertera dengan jelas di LKPD-nya. Nah, kemudian rancangan eksperimen itu prosedur percobaan. Semua masing-masing lihat. Ya, ikuti prosedur yang ada di dalam LKPD-nya. Mulai dari awal sampai akhir. Coba digambarkan rancangan rangkaian listrik menggunakan satu bohlam, lampu, dan satu baterai. Setelah menggambar rancangannya, nah itu alat dan bahan yang saya suruh bawa tadi itu, yang sudah kamu sediakan, tolong dirangkai sesuai dengan gambar rangkaian yang kamu buat. Silakan dikerjakan, ya. Nanti setelahnya, nah ikuti prosedurnya. Lalu isi tabel pengamatan. Kan ada tabel pengamatan di bawah itu. Ya, sesuai dengan variasi lampu dan baterai yang sudah ada petunjuknya di prosedur. Nih. Nih kelompok 5. Kelompok ini bisa?
Coba ibu mau lihat hidup nggak? Hidup. Coba lakukan terus ya, seperti udah hidup. Jago kau merangkai ya. Ini, coba matikan. Nah, ruangan yang dari lampu ke saklar ini dicopot dulu. Coba dicopot dulu. Copot dulu. Nah, ini yang hitam, ini ke lampu, yang merah kemari. Nah, ini di off kan. Gini loh, yang membaca siapa? Nopi. Tapi yang mau baca berarti harus lurus sama Nopi. Aurel pegang ke yang saklar tuh, dihubungkan. Ini dihidupkan sampai lampunya ini hidup. Kerjasamanya saya nilai ya. Ini sambungannya kemana? Kan satu baterai masih. Ya, waktunya berjalan ya. Udah yang hitam kan? Nah, itu nanti bikin di dalam ini kalian ya, catatannya. Nah, waktu percobaan tuh kayak gitu kejadiannya, Bu bilang. Lancar? Bisa? Asik? Asik. Setelah kamu ambil data percobaan tadi, kamu jawab pertanyaan yang ada di balik LKPD-nya itu. Secara berdiskusi mengerjakannya, dikerjasama. Di situ kan ada bahan ajar, itu dimanfaatkan bahan ajarnya. Juga sesuai dengan hasil pengamatan yang tadi. Berarti padam. Berapa kuat arusnya? Ingat ini ya. Itu nanti pelaporannya dikumpulkan besok saat kita masuk pembelajaran berikutnya ya, besok. Nah, jadi nanti disiapkan. Sekarang kita lanjutkan, kita lakukan presentasi dari hasil pengamatan yang kamu lakukan atau dari hasil eksperimen yang kamu lakukan. Oke, kira-kira kelompok mana duluan yang mau? Kelompok 2. Tabel pengamatan percobaan ke-1. Jenis lampu. 1 lampu 1 watt, jenis baterai 1,5 volt, keadaan saklar on, cahaya lampu terang, besar kuat arus 0,15 ampere. 1 watt 1,5 volt, keadaan saklar off, lampu padam, besar kuat arus 0. 1 watt 3 volt, keadaan saklar on, cahaya lampu terang, besar kuat arus, Yang lain besar perhatikan kuat arus 0,11 ampere. 1 watt 3 volt, keadaan saklar off, cahaya lampu padam, besar kuat arus 0. 2 watt 1,5 volt, keadaan saklar on, cahaya lampu redup, besar kuat arus 0,10 ampere. 2 watt 1,5 volt, keadaan saklar off, cahaya lampu padam, besar kuat arus 0. 2 watt 3 volt, keadaan saklar on, cahaya lampu redup, besar kuat arus 0,11 ampere.
2 watt, 3 volt, keadaan saklar off, cahaya lampu padam, besar kuat arus 0. Ya, Bu. Oke, jadi kesimpulannya gimana itu dari hasil pengamatannya? Kalau baterainya 2, cahaya lampunya terang. Berarti baterai berapa itu? Berapa volt kalau 2? 3 volt. 3 volt. Jadi semakin besar baterai tegangannya maka Makin terang. oke, yang lain gimana? Tadi kelompok 2 bilang katanya kalau semakin besar tegangan baterainya dibuat, maka cahayanya semakin terang, benar? Maksudnya benar sesuai juga dengan yang kalian cobakan? Oke, jadi sama ya. Oke, jadi untuk itu, coba dilihat di depan ada video. Kita berdua listrik. Sebelumnya kita udah belajar pada listrik aktif. Kalau hari kita punya muatan positif dan muatan negatif, dua benda yang melakukan sebuah negatif, yang memahami yang potensial ini, akibat positifnya, potensial positifnya namun di sini, budaya yang memahami itu ini potensial negatif. Oke ya. Jadi itu sedikit penguatan ataupun saya sedikit memberikan penguatan materi untuk nanti kalian membuat itu laporannya, nanti dilengkapi itu ya. Ya, jawab pertanyaan kemudian buat kesimpulan seperti yang sudah dipresentasikan tadi bagi yang sudah presentasi. Ya, jadi bagi yang belum itu laporannya dilengkapi nanti besok kita kumpulkan. Jangan lupa dikerjakan ya. Jadi untuk saat ini untuk eksperimennya sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan di sini. Saya akan mengemukakan ataupun mengapresiasi siapa saja siswa yang kinerjanya baik. Jadi ada beberapa tadi yang saya perhatikan, dia tekun, teliti, ya, dalam melakukan eksperimen. Intinya tadi sudah ada saya nilai, mulai dari keterampilannya, ada yang kinerjanya baik, ada yang mungkin masih kurang. Jadi nanti tolong diperbaiki, ya. Kemudian pastinya kan yang kita kerjakan tadi ada kelebihan dan ada kekurangannya, ya kan? Kira-kira apa kelebihannya? Ya, mungkin kamu bisa lebih memahami itu, terutama kan tadi baca alat ukur tadi, ya. Nah, itu kelebihannya mungkin ada juga bisa mengetahui yang mulanya tidak tahu baca alat ukur, jadi tahu. Kelemahannya apa? Ya, mungkin kurang pahaman, jadi nggak teliti. Nah, itu saja ya. Nah, selanjutnya, kira-kira apa yang sudah bisa kamu pelajari dari kegiatan tadi itu mengenai listrik dinamis itu? Tahu ya, bahwasanya semuanya itu berhubungan dengan listrik ya, arusnya ya. Kemudian kira-kira apa yang sulit dari percobaan tadi? Ada yang sulit? Merangkainya ya, masih bingung. Tapi pelan-pelan bisa juga tadi ya. Mungkin kita ini kurang cukup waktu ya. Kalau saya bilang kita kurang cukup waktu untuk melakukan eksperimen itu lebih mantap lah. Selanjutnya tadi kan sudah saya bilang bahwasanya kita akan adakan post test, tapi berhubung waktunya tidak mencukupi untuk melakukan itu, jadi sekalian aja besok kita lakukan post testnya, juga sekalian mengumpulkan ya laporan yang tadi ya, laporan di LKPD-nya itu tadi. Jadi untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, ya kita akan mempelajari mengenai hantaran listrik. Ya mungkin, itu nanti lanjutan dari ini, dari hari ini mengenai hantaran listrik, dan pastinya itu akan ada melakukan eksperimen lagi, seperti yang tadi, cuma dia dengan cara yang berbeda dan mungkin ada beberapa alat bahannya beda. Ya jadi nanti untuk alat bahan nanti saya sampaikan saja di grup WA-nya pas saja.
Ya, yang jelas yang kamu pakai hari ini juga nanti akan dipakai kembali, ada beberapa tambahan alat dan bahan. Karena sudah selesai, ya, jadi kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Ayo ketua kelas dibimbing doanya. Doa dimulai. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.